Ngomong-ngomong, yang nembak duluan tuh siapa? Gak mungkin saya kan? Gitu ya. Gak mungkin Gitu. saya. Boleh tahu nggak nembaknya tuh seperti apa sih? Apa kabar? Baik Romi, kamu baik? Apa kabar? Baik juga, udah lama kita nggak ketemu ya. Berapa tahun ya? Berapa tahun? Pokoknya berteman sama Yuni tuh udah dari dulu. Dari zaman yang itu ke zaman yang ini terus berubah lagi sekarang. Tapi ngomong-ngomong, banyak banget perubahan dalam diri Yuni ya. Termasuk soal lagu. Dulu kan Yuni dikenal sebagai lagu-lagu apa membawakan lagu-lagu yang melo, lagu-lagu yang lama yang agak-agak bikin sedih gitu. Kok sekarang tiba-tiba ceria? Kenapa Yun? Sebenarnya sih tetap, lawasnya tetap, jadulnya tetap, kemasannya lebih beda. Kenapa? Kenapa Nggak, ya? tapi kok lebih ceria. Kalau dulu kan mang nangis-nangis, sekarang ceria. Apa itu menggambarkan diri Yuni? Itu mungkin ini apresiasi orang terhadap Yuni Shara. Jadi apresiasi seseorang melihat Yuni Shara menyanyikan lagu yang melo. Bahwa melo itu selalu konotasi itu sedih. Kenapa kalau anak band yang nyanyi melo mereka nggak sedih? Nah itu kan nggak ngerti deh itu. Kenapa punya pemikiran begitu? Tapi yang jelas Yuni Shara lagunya melo gitu ya. Sekarang sebenarnya kalau dipikir ada juga melonya gitu, cuman karena mungkin latar belakang cerita hidup dan lain-lain menjadi terkesan beda. Terus yang kemarin yang paling ngagetin mungkin waktu saya bikin 50 tahun ya. Sekarang atau 50 tahun lagi ku masih akan tetap mencintai. Itu produce sendiri sih, jadi kalau ditanya kalau dari dulu mungkin boleh memproduserin diri sendiri, mungkin pasti lebih berwarna gitu, pasti lebih berwarna. Cuman entah kenapa banyak hambatan ini itu menjadi tidak terrealisasi. Gitu. Terus tapi ngomong-ngomong, kenapa memilih lagu 50 tahun lagi? Dan berduet dengan Raffi. Apa itu menandakan hubungan kalian gitu? Mudah-mudahan masih hidup 50 tahun. Atau enggak, pokoknya tidak membuat beban. Yang jelas apa ya, waktu itu belum ketemu Raffi lah. Lagi promo di Malaysia. Umurku masih berapa tuh? 35 atau 36 tahun. Dengerin lagu itu. Sekarang atau 50 tahun. Kupikir orang sana yang nyanyiin. Terus ternyata pas di sini, loh kok ini ada ya lagu ini ya yang kemarin aku dengar. Ternyata yang bawain si Warna. Udah suka aja Warna, ciptanya Dewi. Terus berapa lama ya, pas habis divorce baru ketemu sama Raffi setelah cerai berapa bulan ya, 7 bulan, 8 bulanan gitu ketemu Raffi. Ketemu Raffi juga ketemu gitu aja lah, maksudnya saya nggak tahu banyak Raffi gitu. Saya nggak tahu banyak Raffi, taunya Raffi itu cuman waktu itu datang juga ke ulang tahunnya Melly Guslow. Taunya Raffi juga hanya tahu bahwa dia itu katanya pemain sinetron, nggak tahu sinetronnya apa. Terus udah gitu ada cowok nelpon, itu Raffi juga. Raffi juga. Nelpon, ngajakin makan siang. Oh boleh. Kenapa mau? Karena dia statusnya single. Dia single. Pokoknya sudah digaris bawain kalau boleh main ke rumah bukan suami orang pertama. Terus bukan pacar orang gitu. Ada tanda terus juga nggak? Harus. Bukan berondong. Oh enggak. Enggak, itu kan nggak tahu. Yang jelas dia muda tapi nggak tahu umurnya. Nah, udah datang oke gitu. Lihatnya pertama, keren, dia berani datang sendiri. Secara akunya kan janda 2 anak. Datang sendiri, ngajakin makan. Oke, kesan pertama berani. Cowok yang berani gitu. Selanjutnya pas sudah ngobrol, pas sudah bebean, dia ulang tahun saya suruh datang. Nggak tahu ya di kue itu ya. Masih umur 20 berapa? Masih umur berapa ya waktu itu dia? 21 atau 22? Astaga, aduh ini salah apa enggak ya ini? Muda banget, dia juga gak nyangka kalau umurku udah sepatu gini, separuh tua gini. Aduh gimana gitu, tapi ya sudahlah. Akhirnya kami ini naif gitu, sama-sama naif. Gitu orang ada yang tahu ngomongin kita itu, oh Yuni sama ini. Aku aja nggak berani menghadapi kenyataan bahwa dia itu muda banget di sebelahku. Memang saat itu cowok yang berani dekat ke aku dia gitu. Dia gitu. Yaudah. Yang lain-lain mungkin tidak direspon karena statusnya dan lain-lain gitu. Sudah janji tuh status. Tidak boleh
Pokoknya tidak boleh ada embel-embel yang menambah susah di kemudian. Kayak judul lagu ya. itu ya? Diajak kencan gitu sama Raffi, langsung suka atau gimana? Enggak langsung suka. Tadi bilangnya langsung, ini oke, ini orang berani. Berarti kan ada rasa-rasa suka dong. Itu kan kamu tanya pertama kali ketemu. Pertama kali ketemu kan nggak langsung ke sini dia. Setelah itu dia baru datang ke sini. Waktu datang ke sini pertama kali terkesan, yang terkesan itu adalah dia cowok yang berani, anak muda yang berani loh. Gitu. Terus kalau ditanya suka itu proses, semuanya berproses. Menjadi sayang, menjadi kemudian sayang sekali gitu. Terus kita itu dari waktu sampai hampir 3 tahun kami jalan sekarang. Ngomong-ngomong, yang nembak duluan tuh siapa? Gak mungkin saya kan? Gak mungkin Gitu. saya. Boleh tahu nggak nembaknya tuh seperti apa sih? Kan Nembak gayanya pakai dia ini ABG kali sementara Yuni udah. berdua-dua itu loh. Gimana Yun? Lupa sih. Kayak nggak perlu ini deh nembak-nembakan secara udah tua ya, lupa juga nggak ngerti. Ya, tapi Dan kan nggak terlalu penting gitu loh maksudnya. Dianya masih ABG saat itu. ABG itu kan kesannya orang, kan nggak ada yang tahu dia gimana. Sebenarnya gimana sih? Sebenarnya Menurut Raffi. Yuni, Raffi? Raffi itu anak muda yang pecicilan ya awalnya. Pecicilan, nggak bisa diem, nggak pernah fokus. Terus ngomong suka nggak nyambung juga. Karena apa ya? Karena aku udah tua. Dulu maksudnya menikah kan hampir 12 tahun dengan sosok yang 15 tahun lebih tua. Saya sudah pernah melewati usia Raffi belum pernah melewati usia saya. Jadi pasti dimaklumin kalau misalnya akan ada, kalau misalnya ngomong gini harus ada repeat gitu, harus diulang, menjelaskan tuh gini loh maksudnya ini gitu. Coba kalau misalnya dia ngomong ternyata menyinggung gitu, coba kamu kalau jadi saya gitu. Ini coba enak gak gitu. Jadi kalau obrolan sama dia lebih kayak gitu, lebih banyak pengulangan tapi memahami karena usianya dia dan pasti jalan hidup dia belum pernah ngalamin yang kayak aku, kayak jet coaster kayak gitu. Berarti bersama Raffi, Yuni menjadi sosok yang lebih sabar. Atau gimana Yun? Enggak juga. Hidupku berwarna iya, lebih berwarna. Tapi sabar dalam arti dulu juga sabar. Dulu rasanya sabarnya juga pol-polan ya kalau dulu. Curhat nih ya. Pol-polannya itu semuanya sabar pol-polan, cuman belajar berdamai dengan keadaan. Sempat risih nggak sih awalnya bahwa kok gue jadi berhubungan dengan orang yang masih muda gitu, makanya itu sampai lama gitu memproklamirkan diri kalian yang sampai ngumpet-ngumpet kan awalnya banget ya, sempat risih ya. Gimana juga pasti dibilang apa sih tante senang sama berondong gitu. Ya, Terus itu berondong itu pasti konotasinya jelas, apalagi gini nih. Orang yang misalnya nggak tahu aku kalau misalnya orang nggak tahu kalau aku gengsian. Situ kan super gengsi gitu, apalagi sama cowok. Maksudnya orang berpikir karena Raffi punya ini, what? Aku bilang gitu, gila apa aku mesti seumur umur. Dan jangan sampai lah jadi perempuan matre. Kadang-kadang pas saat sama Raffi tuh banyak hal-hal yang kok gini banget ya hidupku gini. Siapa yang minta, siapa yang mau gitu loh. Sementara saya ketemu orang itu kan bukan saya yang mau. bersama Raffi, hidup Yuni lebih berwarna. Yang jelas aku sudah pernah nonton bioskop lagi gitu. Oh, Jadi selama berbelas tahun bisa dihitung pakai jari ke dalam bioskop gitu. Pas sama Raffi nonton film-film bagus. Contohnya My Name is Khan, Three Idiots, terus nonton sama anak-anak sama Raffi gitu. Itu mungkin hal kecil banget buat orang, tapi buat saya itu hal yang indah gitu loh. Karena apa? Karena nggak pernah dibuat gitu loh. Hanya masalah itu. Buat orang besar belum tentu buat aku besar gitu. Tapi yang biasa aja deh gitu. Tapi buat akunya gitu seneng. tapi ngomong-ngomong berarti Yuni cinta banget sama Raffi. Saya nggak tahu. Kok nggak mau jawab sih? Saya nggak tahu. yang jelas saya pengen dia lebih maju. Jadi kalau misalnya dia tidak bisa lebih maju dari yang pertama kali saya ketemu, nggak usah sama saya. Jagalah rasa ini dengan sepenuh cinta hingga akhirnya usia. Oke, kayak menarik banget walaupun pertanyaan saya belum terjawab juga. Yang mana sih pertanyaan? Cinta atau tidak? Mungkin cinta lah, kalau enggak sampai sekarang.
Mantap. Terima kasih untuk obrolan ini. Nanti kita akan lebih hangat lagi, lebih intim lagi dengan Yang Yuni itu banget Sara. tertampar.